warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beristighfar kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain wa tabi'in sampai ke umatnya ya, ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Mempertahankan Al-Aqsa dan Palestina adalah sebuah kewajiban, materi yang cukup menggigit. Saya belum dapat materinya ini. Oh iya, kebetulan saya kemarin ikut kajian tentang materi ini sama Pak Haji Ucu. Jadi kita sampein aja ya. Histori negeri Syam dan Al-Aqsa dari zaman Nabi Adam hingga zaman akhir. Tantangan umat Islam dalam mempertahankannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Oh iya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini menjelaskan dengan perjalanan Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu ke Sidratul Muntaha, ke langit 7 atas perintah Allah Subhanahu wa taala, itu menerima perintah atau amanah berupa sholat. Ini perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Baitul Maqdis ini dilakukan di malam hari. Banyak yang tidak mempercayainya kecuali orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga digelari oleh Nabi dengan As-Siddiq karena beliau adalah orang yang pertama beriman kepada peristiwa tersebut. As-Siddiq, pokoknya kalau yang diucapkan oleh Rasulullah percaya aja, orang lain enggak percaya. Abu Bakar artinya tapi bapak. Jelas luar biasa tuh Abu Bakar itu. Iya, sikohnya ya. Tidak sekedar percaya, sikoh bukan, tapi dia punya bahasa yang matang bener sehingga dia percaya itu. Kenapa kita harus mempertahankan Baitul Maqdis, Palestina? Karena Palestina adalah negeri yang diberkahi. Alladzi barakna haulahu, negeri yang diberkahi, di mana negerinya subur dengan buah-buahan dan melimpah air sungai. Ada 2 sungai, sungai apa tuh? Hijrit dan Afratnya. Dan tempat dikuburnya para nabi dan orang-orang yang soleh. Tanahnya subur, banyak buah-buahan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan, di mana di negara lain gak ada, yaitu buah zaitun. Karena buah zaitun itu manfaatnya banyak sekali. Mak di sini nggak dibuah, nggak ada. Teman namanya itu namanya zaitun janda kan. Oh, ada. Harus diselamatkan berarti. Alladzi barakna haulahu. Allah telah berfirman dalam hadis qudsi yang bunyinya, hai negeri Syam, kamu adalah tanah negeri pilihanku di muka bumi, dan aku padu dan pilihkan di tanahmu hamba-hamba pilihanku. Jadi
Dalam kitab At-Thariq ila Baitul Maqdis dijelaskan di sana bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam hadis qudsinya bahwa Palestina, Baitul Maqdis itu adalah pilihanku katanya. Dan pilihan tanah untuk hamba-hamba pilihanku. Jadi orang-orang yang di sana adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, hamba-hamba yang terpilih juga. Maka disebut dengan negeri yang diberkahi. Qala sallallahu alaihi wasallam ardul jihad ila yaumil qiyamah. Palestina adalah negeri jihad sampai hari kiamat katanya. Jadi sudah digariskan, makanya negeri yang diberkahi ternyata banyak syuhada-syuhada. Apa? Udah. Apaan sih? Syam dan Palestina. Nah, pesisir Gaza adalah negeri jihad sampai hari kiamat. Nabi SAW telah bersabda, wahai Muaz, katanya, ke Muaz bin Jabal, Allah akan membuka negeri Syam sampai kalian setelahku nanti. Dari Ares sampai Furat. Pejuang laki-laki, wanita dan budak-budaknya, mereka terikat dengan amanah atau murabitun hingga hari kiamat. Murabitun. Jadi mereka itu tidak akan meninggalkan Palestina karena sudah punya janji murabat, janji ikatan janji dengan Allah gitu, bahwa akan mempertahankan negeri Palestina. Barang siapa yang memilih jalur pesisir Syam atau Palestina, maka ia termasuk di medan jihad sampai hari kiamat. Kitab At-Thariq ila Baitul Maqdis halaman 3. Selanjutnya, siapakah sosok Bani Israel yang digambarkan dalam Al-Quran? Masjidil Aqsa Syam Palestina didirikan oleh Bani Adam alaihi salam 40 tahun setelah beliau mendirikan Masjidil Haram di Mekah. Jadi Nabi Adam ya. Sebagaimana dalam hadis Muslim, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi, masjid apa yang pertama diletakkan di muka bumi, wahai Nabi? Nabi menjawab, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Al-Aqsa. Beberapa lama jarak waktu keduanya tepat. Peletakannya tersebut adalah, kata Nabi, 40 tahun. Jadi 40 tahun. Masjidil Haram dulu, baru Masjidil Aqsa. Sejarah upaya penguasaan Masjidil Aqsa dari generasi ke generasi. Yang pertama adalah kaum Jabarin, di mana suku kanan zaman Nabi Musa. Kaum Jabarin mempertahankan Jabariyin, ya, Jabariyin. Kemudian yang kedua kaum Jalut. Gue lihat pada zaman Nabi Daud. Gitu. Juga untuk mempertahankan Al-Aqsa. Kemudian yang ketiga yaitu Genghis Khan, zaman Imaduddin Jangki. Kemudian kaum Sabilis Romawi Eropa. Salibis Romawi Eropa. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Nggak kelihatan ya ininya. Kemudian yang keenam yaitu Yahudi Israel sampai sekarang. Yang kelima yaitu Inggris zaman Khalifah Utsmaniyah. Jadi memang negeri Aqsa itu diperebutkan sekali ya. Innal ardo yarisuha ibadiyas sholihin. Dalam ayat dikatakan bahwa sesungguhnya negeri-negeri itu akan diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh.
Masjidil Aqsa diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang soleh di muka bumi. Pertama, Nabi Adam alaihi salam peletak bangunan pertama, dan dikatakan bahwa malaikat pun yang mengawali peletakan pertama. Masya Allah. Lalu dilanjutkan generasi Nabi Ibrahim alaihi salam oleh anak keturunannya dari Ishak yaitu Yakub dan keturunannya Bani Israel. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Imaduddin tadi Jangkiyah, Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa umat Islam harus peduli terus-menerus kepada Palestina? Allati kataballahu lakum. Sabar. Tulis. Kenapa umat Islam harus peduli terus-menerus kepada Palestina? Yang pertama, karena ia adalah negeri yang berkah. Harus diisi oleh hamba-hambanya yang soleh. Yang kedua, sejak zaman dahulu orang kafir musyrik dilarang menguasai negeri yang diberkahi karena bisa mengotori kesucian akidah dan ibadah. Yang ketiga, umat Islam dicatat sebagai mujahadah, maka tak akan habis-habisnya berjuang menjaga Al-Aqsa hingga hari kiamat. Sampai hari kiamat. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Surat Al-Maidah ayat 24. Allah melaknat kaum Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam, karena memiliki sifat takut dan pengecut. Ini karakternya nih. Serta membuat mereka terombang-ambing di muka bumi selama 40 tahun. Jangan sampai kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW tidak berani memasuki Al-Aqsa Palestina untuk mengusir penjajah Israel. Karena mereka itu takut sebenarnya. Israel hanya karena mereka kuat secara militer dan ekonomi dunia, mengakibatkan Allah beri sanksi hina di dunia dan siksa di akhirat. Jadi kita harus berani gitu. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanul yahuda walladina asraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara dzalika bi annahum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Kamu akan dapati manusia yang besar sekali permusuhannya kepada orang-orang beriman, yaitu orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Masya Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa ancaman yang teramat sangat kebenciannya terhadap Islam kelak akan datang dari dua kelompok, yaitu kelompok Yahudi dan kelompok musyrikin, penyembah berhala. Ini yang akan betul-betul membenci Islam. Dan kelak kecintaan agama lain kepada Islam lebih dekat bersahabat, yaitu dari agama Nasrani dalam kisah Raja An-Najasyi Habasyah itu melindungi dakwah Islam waktu itu. Iya ya. La tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahud wal ladina asrafu. Ada 3 suku besar kaum Yahudi Madinah, yaitu Bani Yahudi Bani Qainuqa, kemudian Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Khaybar. Bani Qainuqa yaitu pelaku asusila dan keributan di pasar.
Bani Koniko terhadap wanita muslimah hingga kainnya Ya. terlepas. Maka dilaporkan ya ceritanya itu. Tasim. Maka terjadilah orang yang tadi ya, dibunuh oleh Pemuda. Muslim. pemuda siapa namanya? Pemuda muslim. Pemuda muslim. Selanjutnya, slide yang selanjutnya, Yahudi zaman sekarang tersebar di berbagai belahan dunia Diaspora. Yahudi pesek. dan negara sebelum terpusat di Israel. Seperti di Eropa, Yahudi Eropa namanya. Indonesia. Yahudi asal Uni Soviet Rusia gitu. Yahudi asal Iran, Yahudi asal Timur Tengah dan lain-lain. Al-Yahudi huwa man yadini bidun apa nih? Au. Ada. Apa perbedaan Yahudi dan Zionis? Nah, yang pertama, Yahudi adalah mereka pemeluk beragama Yahudi sejak zaman dulu adanya. Zionis diambil dari kata Zion, nama sebuah gunung yang ada di Palestina. Sedangkan Zionis adalah mereka pemilik ideologi Zionis yang bercita-cita dan mendukung persatuan kumpulan pemeluk Yahudi dunia yang berpusat kepada satu negara buatan yaitu Israel dengan segala kekuatannya. Israel. Protokol of Zion. Awal mula pergerakan Zionis Yahudi. 1997. Zionis Yahudi ini bergerak dari abad ke-19 pasca Holocaust, pasca tertindasnya kaum Yahudi di Eropa. Mereka berinisiatif dan melobi serta mengumpulkan kekuatan para pemimpin Eropa dan dunia untuk melakukan satu gerakan namanya Gerakan Israel di Palestina. Jadi mereka ingin menguasai negeri Palestina sejak abad 19. Sekarang sudah abad Sejak 1948. Sekarang udah ber-20. 75 tahun. satu abad kan 100 tahun. Ini 78 75. Dari tahun 48. 48. 48. Sedangkan protokolnya 80 tahun udah sewindu protokolnya itu dibuat tahun 1896. 10 windu. Protokol of Zion itu yang ingin membuat suatu negara. Lobby sabar tuh dia 1896 sampai jadi 1948. Luar biasa tuh. Isbiru wasobiru cenah ge. Sabar. Sabarnya sambil membangun kekuatan Rockhill ekonomi Amerika. Betul. Rockefeller. Luar biasa ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Iya, belum nih. Slide dari Ayo, selesai. mungkin ada penambahan dari Udah ditambahin. Ustadz Rahmat atau yang lainnya untuk menambah wawasan kita terkait dengan bagaimana kita mempertahankan Yang takut Baitul Maqdis atau Palestina. Sebenarnya Sebagai tambahan, kalau untuk dari KNRP itu ada 3 hal yang pertama untuk menjaga Palestina. Yang pertama dengan harta kita, ya, amwal. Kemudian yang kedua anfus ya. Yang ketiga sampai mampus. Dengan menyebarkan fikroh-fikroh tentang Palestina yang baik. Nah, share. Jadi pendidikan, maksudnya yang kedua edukasi ke masyarakat tentang Palestina, makanya harus ada KNRP gitu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan doa katanya. Minimal itu 3 lah. Yang pertama uang, edukasi sama doa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah.